Apa Anda melihat upaya pemerintah sebenarnya dalam mengejar para pengemplang PLBI ini? Iya, kalau kita kan dari pembentukan Satgas ini pada tengah tahun 2021. Ini kan baru tahap pertama. Tahap pertama ya terkumpul tadi yang seperti Mbak Monika sebut 400 miliar dari dalam bentuk cash yang masuk ke kas negara PNBP dan juga sekitar aset 1 triliun. Ini kan masih agak jauh ya daripada target yang ditetapkan yaitu 110 triliun. Tapi sebagai ikhtiar atau sebagai upaya ini harus terus diapresiasi dan didorong karena BLBI ini kan harus selesai ya. Ini kan luka lama yang sudah 22 tahun, 23 tahun yang masih menggerogoti Indonesia. Jadi sepanjang BLBI dan warisan Krismon ini belum selesai, kita belum akan bisa berdamai dengan masa lalu dan akan terus terbeban gitu. Dan ini juga akan terus masih membebani anggaran negara ya. Karena kan BLBI ini kan terkait dengan rekap ya, obligasi rekap yang masih bunganya dibayar oleh pemerintah sampai tahun kalau nggak salah 2043. Jadi bebannya masih dirasakan oleh APBN. Jadi ini harus mau selesaikan dan berbagai upaya untuk menyelesaikan itu harus diapresiasi dan terus didorong supaya selesai. Karena kalau nggak selesai kita akan terus berkutat dengan BLBI selama bertahun-tahun dan nggak selesai, nggak pernah ada closure. Dan kita akan bisa maju dengan karena masih terhalang dengan masa lalu yang kelam ini. Baik, Mas Aji, Anda katakan tadi ini kan merupakan luka lama ya, sudah ada Yes. sejak tahun 1998. Betul. Pertanyaannya, kenapa baru tahun ini dibentuk Satgas untuk mengejar para pengemplang PLBI ini? Kenapa tidak dari sebelum-sebelumnya begitu? Pada zamannya Bu Mega dulu sempat ada kebijakan R&D ya, release and discharge. Jadi obligor itu diberi kesempatan untuk membayar tagihannya mungkin tapi tidak penuh sekian persen dengan recovery rate sekitar 30%-an dari piutang mereka ya. Itu memang masih belum walaupun sudah ada R&D waktu itu tapi belum optimal karena masih ada banyak obligor yang belum menyelesaikan kewajibannya. R&D memang mungkin kontroversial karena membuat obligor hanya cukup membayar sekian persen dari tagihannya kepada pemerintah, pada negara, dan kemudian bebas mendapatkan SKL, surat keterangan lunas. Tapi ya kita perlu apresiasi waktu itu Bu Mega kan masih dalam tahap ini ya, rekonsiliasi nasional ya, rekonsiliasi nasional. Jadi waktu itu kan sendi-sendi kebangsaan, sendi-sendi negara itu tercabik-cabik oleh Krismon, sehingga Bu Mega mungkin berpikir bahwa kita perlu pulihkan dulu sendi-sendi kebangsaan ini dan berdamai dengan masa lalu sehingga kita termasuk dengan dalam tanda petik mengampuni para obligor itu. Kemudian mungkin pada masa Pak SBY juga sudah ada langkah-langkah untuk mengurangi beban obligasi rekap warisan BLBI KPBN dengan cara refinancing ya, sehingga bebannya tidak menumpuk di 1 tahun kemudian diperpanjang terus di refinancing bebannya. Kemudian pada masa Pak Jokowi akhirnya dibentuk Satgas yang khusus untuk memburu atau mengejar aset-aset atau piutang dari para obligor. Jadi setiap pemerintahan pun punya caranya sendiri, punya kebijakan sendiri untuk menyelesaikan BLBI ini, warisan lama ini. Dan ya semoga sampai 2024 ini masa pemerintahan Pak Jokowi, semoga bisa ada penyelesaian yang lebih baik. Ya, walaupun sudah ada upaya, tapi sepertinya belum terlalu efektif dan juga maksimal ya, karena Ya, kalau kita lihat targetnya masih sangat jauh sekali, 110 triliun rupiah. Nah, seperti apa Anda melihat target ini? Apakah masih realistis begitu ya untuk bisa dikejar semuanya atau seperti apa, Mas Aji? Harus. Karena kalau ini sampai masih menyisakan PR bagi pemerintahan ke depan 2024 dan 5 tahun berikutnya itu ya artinya kita masih belum bisa berdamai dengan masa lalu gitu loh, masih belum bisa menyelesaikan, masih belum ada closure daripada BLBI ini. Ya harus selesai sih, apapun yang terjadi ya harus selesai, walaupun itu mungkin butuh undang-undang baru seperti tadi kata Pak Mahfud, undang-undang perampasan aset ya. Kalau itu memang diperlukan, ya mungkin Pak Jokowi bisa mempercepat prosesnya dengan Perpu, mendorong itu supaya dengan Perpu supaya bisa cepat prosesnya sehingga bisa diselesaikan.
Baik, berbicara terkait dengan penyitaan, kita ketahui juga sudah ada 1.000 hektar lebih begitu ya, Betul. tanah atau aset dari para obligor ini yang Yes. akhirnya disita oleh pemerintah. Nah, seperti apa Anda melihat mungkin apakah ini merupakan upaya yang cukup efektif untuk memberikan efek jera atau seperti apa Anda melihatnya Mas Aji? Kalau untuk efek jera sih mungkin harus ada sanksi ya. Sanksi entah itu ya harusnya ada sanksi yang tegas sih, pidana seharusnya kalau ini. Kalau mungkin nanti ada undang-undang perampasan aset ini, maka akan ada seperti tadi kata Pak Mahfud, ada senjata atau ada instrumen yang lebih tegas, yang lebih keras sehingga bisa membuat efek jera yang lebih